Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Just Speak English Clip YouTube channel. Oke, kangen ya dalam gak bikin video. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang bakal bikin bahasa Inggris kamu tuh terlihat lebih keren, dramatis dan profesional. Berlebihan ya sepertinya ya. Tapi nggak gini. Kalau kalian pernah dengar kalimat seperti ini ya, never have I seen such a beautiful place. Atau kalian pernah dengar kata here comes the sun. Nah, gitu-gitu deh. Itu sebenarnya kalian sadar nggak sih kalau ada yang aneh di sana, ya kan? Kok bisa-bisanya ada kata never di depan, terus ada here di depan gitu kan, unik kan ya? Nah, itu yang kita sebut dengan inversion. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu inversion, kenapa kita perlu menggunakannya, dan gimana cara menggunakannya dengan benar. Oke? Aku akan jelaskan dengan sangat detail, runut dan mudah dipahami. Dan di akhir video juga nanti ada latihan soal, jadi teman-teman nanti bisa langsung ngerjain. Oke, jadi pastikan kalian simak video ini sampai habis ya. Let's go. So, pertanyaan adalah apa sih inversion itu? Baik, dalam bahasa Inggris ya, normalnya dalam bahasa Inggris itu biasanya pola kalimat itu berbentuk subjek, kemudian ditambah dengan kata kerja atau auxiliary verb ya di sini kalau nggak ada main verb, kemudian ditambah dengan objek biasanya. Misalnya nih, I have never seen such a beautiful place. Itu kan ada subjek I, kemudian ada auxiliary-nya yaitu have never seen. Seen itu adalah kata kerjanya, main verb-nya, kemudian nanti ada objek gitu ya. Atau bisa juga teman-teman ketemu dengan kata kalimat seperti ini, she hardly understands the lesson gitu ya. Ada subjeknya, kemudian ada kata kerja, kemudian ada objeknya dan lain-lain. Tapi nih dalam inversion susunan kalimatnya itu dibalik, yaitu kata kerja atau kata kerja bantunya atau auxiliary verb-nya itu pindah di depan subjek gitu ya. Pindah di depan subjek. Ini kan kayak kalimat tanya gitu, tapi bukan kalimat tanya gitu ya. Jadinya teman-teman akan menemukan kata seperti ini. Atau kalimat seperti ini, never have I seen such a beautiful place, atau hardly does she understand the lesson. Nah gitu-gitu. Oke, nah kita akan bahas secara detail nanti. Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum kita bahas satu persatu jenis-jenis inversion, yang mesti kalian tanyakan itu adalah kenapa sih harus inversion gitu? Kenapa kalimatnya dibikin kayak unik kayak gitu ya? Oke, ada 3 alasannya sebenarnya. Yang pertama adalah cuman untuk emphasis aja atau penekanan supaya lebih dramatis, kemudian maknanya ditekankan di awal gitu ya. Jadi yang kedua, untuk sebagai variasi gaya bahasa aja gitu ya, biar lebih menarik dan tidak monoton aja gitu. Dan yang ketiga tentu karena untuk keperluan tata bahasa atau grammatical rules, karena ada beberapa situasi tertentu inversion itu memang wajib digunakan. Kalau nggak ada inversion makanya jadi aneh gitu ya. Oke guys, sekarang kita akan bahas semua jenis inversion satu persatu ya. Yang pertama ada inversion setelah kata negatif ya. Kata atau frasa negatif itu biasa teman-teman temukan, misalnya ada kata never dalam kalimat gitu, kemudian ada kata rarely yang artinya jarang, kemudian hardly hampir tidak, lalu seldom jarang, little sedikit atau sama sekali enggak, kemudian ada not only but also, tidak hanya itu tetapi juga gitu ya. Nah dalam kalimat-kalimat yang bermakna negatif seperti ini biasanya orang-orang akan menggunakan inversion untuk membuatnya menjadi lebih menarik aja. Misalnya I have never seen such a beautiful place gitu ya. Atau nih kayak kalimat she hardly understand the lesson. Nah kalau teman-teman perhatikan di situ ada kata never dan kata hardly ya karena itu disebut dengan kalimat atau kata negatif. Nah dengan adanya dua kata ini maka dia bisa dibuat menjadi inversion. Caranya adalah dengan memindahkan kata never dan hardly itu di bagian awal gitu ya, kemudian nanti akan diikuti dengan auxiliary, baru diikuti dengan kata kerja. Maka polanya akan menjadi seperti ini. Never have I seen such a beautiful place. Kamu perhatikan ya, situ never di bagian depan, kemudian diikuti dengan auxiliary verb atau kata kerja bantunya, baru ada subjeknya. Sisanya ngikutin aja. Kemudian yang kedua adalah hardly does she understand the lesson. Hardly-nya itu adalah kata negatif, bermakna negatif, kemudian diikuti auxiliary does, kemudian baru diikuti dengan subjek gitu ya. Oke. Ini sekedar catatan aja ya bagi teman-teman bahwa apabila nanti teman-teman itu tidak menemukan auxiliary di dalam kalimat, kayak soal yang she hardly understand the lesson, itu kan teman-teman melihat tidak ada auxiliary verb-nya di sana. Yang ada adalah she diikuti dengan kata kerja understand, auxiliary-nya tidak ada. Nah jika teman-teman menemukan kata kerja satu atau kata kerja kedua dalam kalimat, maka teman-teman tinggal memasukkan pilihan antara do, does, atau did. Bedanya adalah tentu kalimat yang present dan kalimat yang lampau. Oke, mudah-mudahan dipahami sampai sini. Yang kedua adalah inversion itu biasa juga teman-teman gunakan dalam kalimat kondisional atau if clause
clause. Nah, kamu udah pernah belajar ya kalimat ini, if clause atau conditional sentence ada 3 jenis ya, tipe 1, 2, 3. Nah, semuanya bisa digunakan inversion. Apa yang dimaksud dengan inversion di sini? Inversion yang ada di if clause itu adalah penghilangan if. Jadi teman-teman bisa menghilangkan if tanpa merubah makna kalau itu adalah sebuah if clause. Nah, gimana caranya? Oke, normalnya biasanya teman-teman itu menggunakan kalimat kayak gini, misalkan if I had known I would have helped you, gitu kan ya. If di awal gitu ya. Kemudian misalkan teman-teman juga bisa gunakan if she were here she would help us gitu ya. Seandainya dia berada di sini dia akan membantu kita. Nah, setelah teman-teman itu menggunakan inversion, maka ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah menghilangkan kata if. Nah, kalau if-nya dihilangkan, maka tentu perubahan subjek kemudian ditambah auxiliary-nya berubah. Auxiliary-nya harus teman-teman pindahkan di depan. Maka dia akan seperti ini. Had I known I would have helped you. Seandainya aku tahu, aku akan bantu kamu. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, were she here, she would help us. Tanpa merubah makna dan tanpa merubah pola bahwa ini adalah sebuah if clause gitu ya. Jadi inversion itu juga berlaku pada if clause tipe 1, 2, 3 gitu ya. Jadi teman-teman bisa bilangkan if-nya. Selanjutnya adalah kita dapat menggunakan inversion itu apabila ketemu dengan pola kalimat so that dan such that. Oke, kalau misalkan kalian masih SMA, ini biasanya kan teman-teman pelajari di kelas 12 ya. Ada penggunaan so that dan such that. Biasanya ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat ya kan. Normalnya adalah teman-teman akan membuatnya pola seperti ini. The storm was so strong misalkan that the trees fell down. Ini standarnya ya kan ya. Kemudian it was such a beautiful day that we went to the beach. Ini standar banget ya. Polanya biasanya di situ ada subject the storm, kemudian diikuti dengan to be, kemudian ada kata so strong, lalu ada kata that dan diikuti kalimat selanjutnya. Nah, gimana ketika teman-teman ubah menjadi inversion? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, so atau such itu teman-teman letakkan di depan, ya kan? So dan such-nya diletakkan di depan, dan tentu setelah so dan such seperti pola yang lain tadi inversion, so dan such setelah itu akan diikuti dengan to be dulu. Gitu ya, diikuti dengan to be gitu ya, diikuti dengan adjektif atau sebuah noun phrase yang kalian butuhkan gitu ya, baru diikuti dengan to be, baru diikuti dengan subject gitu ya. Misalkan kalimat yang pertama tadi the storm was so strong that the trees fell down, maka teman-teman bisa ganti dengan kata so strong ya kan, so diikuti dengan adjektif ya, kata sifat, kemudian kata was, subjeknya adalah the storm. Nah, sisanya adalah ngikutin aja, that the trees fell down. Atau yang kedua tadi, it was such a beautiful day that we went to the beach. Maka teman-teman bisa ganti dengan such a beautiful day was it that we went to the beach. Ya, agak-agak unik gitu ya, dan agak sulit sih sebenarnya gitu ya. Tapi teman-teman bisa coba deh untuk bikin kalimat so that dan such that kalian itu lebih menarik gitu ya. Lanjutnya ada inversion setelah there and here. Nah, ini biasanya sering kita dengar di dalam percakapan umum dan percakapan sehari-hari ya kan ya, yaitu inversion setelah there dan here. Apabila teman-teman ketemu dengan to be, maka here dan there itu bisa teman-teman lakukan pola seperti ini. Yang pertama there itu diletakkan di awal ya kan, kemudian kata kerja be-nya atau to be-nya pindah di depan subjek ya, atau setelah here dan there. Contoh kalimat normalnya kan kayak gini, a castle is on the hill. Kastil itu ada di atas bukit. Atau yang kedua, many students are in the classroom. Ini standar teman-teman. Teman-teman bisa ubah menjadi inversion dengan kata there, yaitu kalian bisa ubah menjadi there is a castle on the hill. Jadi setelah there diikuti dengan to be, baru diikuti dengan subject ya. Ingat, auxiliary verb atau to be-nya itu muncul duluan baru subjek. Begitu juga dengan kata kedua atau kalimat kedua. Many students are in the classroom, teman-teman bisa ubah menjadi there are many students in the classroom. Gitu. Oke? Tapi teman-teman harus diperhatikan bahwa kata ganti he, she, they, it, dan lain-lain atau subject pronoun ini nggak berlaku ya. Karena teman-teman nggak bisa bikin kalimat kayak gini, there is he in the room, itu nggak bisa ya kan. There is he in the room itu nggak bisa kalian pakai. Oke? Lalu here dan there apabila ketemu dengan kata kerja aksi atau action verbs ya. Sama halnya seperti tadi. Kalau misalkan di bagian to be itu kalian masukkan to be duluan setelah there atau here. Nah, kalau di sini nggak perlu kalian masukkan auxiliary verbs ya. Tinggal langsung kata kerja saja. Contoh, the bus comes
Atau kalimat kedua, a dog ran into the house. Seekor anjing berlari ke dalam rumah. Nah, ketika teman-teman ubah menjadi inversion, maka jadinya seperti ini. Here comes the bus. Ya, here comes the bus. Setelah kata here langsung aja ke kata kerja atau action verbs-nya. Atau misalkan yang kalimat kedua, a dog ran into the house, kalian ubah menjadi they ran a dog into the house. They ran a dog in the house gitu ya. Langsung aja ketemu dengan action verbs-nya. Oke, catatan juga, ini juga tidak bisa kalian gunakan apabila subject pronoun ya. Ada he, she, it, ayu, wida itu nggak akan bisa digunakan menggunakan kata atau berpola ini. Kalian nggak bisa bikin here comes he gitu kan. Seperti yang kita sepakati tadi kan, ada setelah kata here atau there kan diikuti kata kerja atau action verb. Nggak bisa kalau subjeknya adalah orang ketiga, subjeknya adalah pronoun ya. Jadinya here comes us itu, here comes he itu salah. Teman-teman bisa ubah menjadi here he comes. Jadi pola normalnya he-nya duluan atau subjek pronounnya duluan. Oke, gitu ya teman-teman. Kita udah bahas semua jenis inversion dan mudah-mudahan ini bikin kalian tambah semangat lagi untuk membuat kalimat kalian menjadi menarik, dan tentu saja ini akan ngebantu kalian ketika kalian ketemu dengan soal-soal inversion yang banyak sekali kalian temukan nantinya suatu hari nanti. Oke, untuk ngecek kemampuan kalian, aku udah tuliskan beberapa exercise untuk kalian kerjakan, dan silahkan jawab pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kalau gitu sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.